Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Salsabila Rahmadini dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 3 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai diagnosa keperawatan jiwa, yaitu resiko perilaku kekerasan. Disimak videonya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari resiko perilaku kekerasan. Resiko perilaku kekerasan merupakan kondisi di mana individu pernah atau mengalami riwayat mencederai dirinya sendiri, orang lain, ataupun lingkungan baik secara fisik maupun emosional, seksual maupun lisan, karena individu tersebut tidak mampu mengendalikan atau mengontrol amarahnya secara konstruktif. Nah, untuk etiologi dari resiko perilaku kekerasan itu sendiri, salah satunya adalah klien melakukan tindakan resiko perilaku kekerasan dari faktor sosial budaya. Pada umumnya, individu akan marah apabila dirinya merasa bahaya baik fisik, psikis maupun terhadap konsep diri. Penyebabnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada individu tidak mampu mengendalikan emosi atau amarahnya, kemudian dari stimulus lingkungan, yang ketiga terdapat konflik interpersonal, yang keempat status mental berubah, yang kelima penggunaan obat dihentikan atau terputus, yang keenam itu ada penyalahgunaan zat atau alkohol. Nah, untuk pengkajian sama, yang pertama itu identitas, meliputi nama, usia, jenis kelamin, nomor MR, dan tanggal masuk rumah sakit. Yang kedua itu alasan masuk ke rumah sakit. Biasanya klien masuk dengan alasan sering mengamuk tanpa sebab, memukul, membanting, mengancam, menyerang orang lain, melukai diri sendiri, mengganggu lingkungan, bersifat kasar, dan pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu karena tidak meminum obat secara teratur. Jadi gangguan jiwanya kambuh. Lalu ada faktor predisposisi. Yang pertama itu ada biasanya klien pernah mengalami gangguan jiwa pada masa lalu dan pernah dirawat atau baru pertama kali mengalami gangguan jiwa. Biasanya klien berobat untuk pertama kalinya ke dukun sebagai alternatif serta memasung, dan bila tidak berhasil baru dibawa ke rumah sakit jiwa. Lalu ada trauma. Biasanya klien mengalami atau menyaksikan penganiayaan fisik dan seksual, lalu juga penolakan dari lingkungan. Dan yang keempat, biasanya ada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Lalu biasanya juga klien pernah mengalami pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, misalnya perasaan ditolak, dihina, dianiaya, dan mengalami penolakan dari lingkungan. Lalu ada pengkajian fisik. Yang pertama itu ukur dan observasi tanda-tanda vital seperti tekanan darah yang akan bertambah naik, kemudian nadi menjadi cepat, suhu dan pernapasan juga terlihat cepat. Lalu ukur tinggi badan dan berat badan. Dan yang ketiga akan ditemukan pada klien dengan perilaku kekerasan ini pada saat pemeriksaan fisik, yaitu mata melotot, pandangan tajam, tangan mengepal, rahang mengatut, dan wajah yang memerah. Nah, untuk verbalnya, klien ini biasanya akan mengancam, mengumpat kata-kata kotor, dan berbicara kasar dan juga ketus. Lalu ada psikososial. Yang pertama itu konsep diri. Biasanya ada anggota tubuh klien yang tidak disukai klien, yang mempengaruhi keadaan klien saat berhubungan dengan orang lain sehingga klien merasa terhina. Klien juga biasanya mengalami ejekan dari kondisinya tersebut. Lalu ada identitas. Biasanya pada klien dengan perilaku kekerasan tidak puas dengan pekerjaannya, tidak puas dengan statusnya, baik di sekolah, tempat kerja, dan dalam lingkungan tempat tinggal. Lalu ada harga diri. Klien dengan RPK ini memiliki hubungan sosial yang baik, namun saat klien ini mengalami ejekan, klien akan merasa dirinya itu tidak berharga, baik di keluarga maupun di luar keluarga. Kemudian ada peran diri. Biasanya klien memiliki masalah dengan peran atau tugas yang diembannya dalam keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Dan biasanya klien tidak mampu melaksanakan tugas dan peran tersebut, dan klien juga merasa tidak berguna. Lalu ada ideal diri. Biasanya klien memiliki harapan yang tinggi terhadap tubuh, posisi, dan perannya, baik dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, ataupun masyarakat. Lalu ada pengkajian status mental. Yang pertama itu kita lihat penampilannya. Biasanya klien ini memiliki penampilan yang kotor. Kemudian pembicaraan. Biasanya klien dengan RPK ini saat dilakukan pengkajian akan bicara cepat, kasar, keras, nada tinggi, dan mudah tersinggung. Lalu untuk aktivitas motorik, biasanya klien ini akan terlihat tegang,
gelisah, gerakan otot muka berubah-ubah, gemetar, tangan mengepal, dan rahang dengan kuat. Lalu alam perasaan biasanya akan merasa mudah sedih dan menyesali apa yang telah dilakukan. Nah, klien juga mudah tersinggung dan sering marah-marah tanpa sebab. Lalu untuk pengkajian interaksi selama wawancara, biasanya klien dengan RPK ini akan terlihat bermusuhan, curiga dan tidak kooperatif, tidak mau menatap lawan bicara dan mudah tersinggung. Lalu untuk persepsi, biasanya klien akan masih dapat menjawab pertanyaan dengan jelas. Untuk isi pikir, biasanya klien meyakini dirinya tidak sakit dan baik-baik saja. Dan untuk tingkat kesadaran, biasanya klien ini kadang tampak bingung. Nah, untuk memori, biasanya klien saat wawancara dapat mengingat kejadian yang terjadi dan mengalami gangguan daya ingat jangka panjang. Kemampuan penilaian biasanya akan mengalami penurunan penilaian ringan, sedang dan tidak mampu untuk mengambil keputusan. Untuk diagnosa keperawatan jiwa resiko perilaku kekerasan, yaitu yang pertama ada resiko perilaku kekerasan, kedua halusinasi pendengaran, ketiga isolasi sosial, keempat gangguan konsep diri berhubungan dengan harga diri rendah. Nah, untuk intervensi, membina hubungan saling percaya, diskusikan bersama klien tentang perilaku kekerasan, meliputi penyebab, tanda, gejala, dan perilaku yang muncul akibat dari perilaku kekerasan. Nah, ada 3 cara intervensi. Yang pertama itu meminta dengan baik tanpa marah, menolak dengan baik, dan mengungkapkan perasaan. Yang kedua itu diskusikan bersama klien dengan cara mengendalikan risiko perilaku kekerasan dengan cara beribadah. Dan ada juga bantu klien mengontrol perilaku kekerasan pasien dengan minum obat secara teratur. Dan yang ketiga itu latih klien melakukan cara mengontrol kemarahan, bisa dengan teknik relaksasi napas dalam ataupun pukul bantal saat merasa emosi. Nah, untuk implementasinya pada diagnosa RPK ini akan dilakukan strategi pertemuan, yaitu mengidentifikasi perilaku kekerasan, mengontrol perilaku kekerasan dengan cara tarik napas dan pukul kasur ataupun bantal. Strategi pertemuan yang kedua yaitu anjurkan minum obat secara teratur. Dan yang ketiga yaitu latihan dengan cara komunikasi secara verbal atau bicara baik-baik. Strategi pertemuan yang keempat yaitu dengan cara spiritual. Untuk evaluasi keperawatannya sendiri dengan diagnosa RPK, pada tinjauan teoritis evaluasi yang diharapkan adalah pasien mempercayai perawat sebagai terapis, lalu dapat mengidentifikasi dan mengontrol risiko perilaku kekerasan, dapat mengendalikan risiko perilaku kekerasan melalui latihan fisik, dan minum obat secara teratur, dapat mengendalikan resiko perilaku kekerasan dengan berbicara baik-baik, dan dengan cara menjadwalkan terapi spiritual. Nah, untuk tinjauan kasus evaluasi yang dihasilkan meliputi klien sudah dapat mengontrol dan mengidentifikasi risiko perilaku kekerasan. Klien dapat mengendalikan risiko perilaku kekerasan melalui latihan fisik, kemudian pergi ke poli jiwa untuk mendapatkan obat, kemudian klien dapat berbicara baik dengan orang lain, klien dapat melakukan kegiatan spiritual terjadwal, dan kegiatan positif lainnya. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.